Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widyaningsi dengan NIM G1D1222008 dari kelas 3A Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ekonomi kesehatan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, mengenai definisi biaya kesehatan, syarat pokok pembiayaan kesehatan, permasalahan dalam pembiayaan kesehatan, serta upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Selamat menyaksikan. Pada materi yang pertama yaitu definisi biaya kesehatan. Definisi biaya kesehatan sendiri adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, kelompok, serta masyarakat. Jumlah syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua yaitu penyebaran. Penyebaran biaya kesehatan harus tersedia secara merata dan terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah, sehingga semua masyarakat dapat memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan biaya kesehatan harus mendapatkan pengaturan yang optimal agar tidak menimbulkan masalah dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Materi yang ketiga yaitu permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Permasalahan dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia terdiri dari 5. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan dan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan tidak memadai, terutama di negara yang sedang berkembang. Rendahnya alokasi anggaran ini berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran pengambilan keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif, melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Yang kedua yaitu penyebaran dana yang tidak sesuai, maka karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal, jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dana yang tidak tepat, juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Ada hal yang mengejutkan bahwa masih banyak kasus penyalahgunaan dana kesehatan yang terjadi di Indonesia. Yang keempat yaitu pengelolaan dana kesehatan yang belum sempurna, juga menjadi masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Hal ini terkait dengan kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana kesehatan. Yang kelima yaitu biaya kesehatan yang tinggi juga menjadi masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat inflasi yang tinggi dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau. Materi yang keempat yaitu upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama ada transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 bidang yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dapat membantu mengatasi permasalahan dalam pembiayaan kesehatan. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi pembiayaan kesehatan. Dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan, penguatan peran pemerintah dalam pemenuhan sisi suplai, penambahan pemenuhan sisi suplai, penambah manfaat upaya promotif, preventif, perluasan koordinasi pendanaan antara pemerintah dan swasta melalui asuransi kesehatan tambahan, perluasan fungsi BPJS Kesehatan sebagai third party administrator, optimalisasi penilaian teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment atau HTA, pelaksanaan interoperabilitas data serta perbaikan tata cara penyusunan. Yang ketiga yaitu sistem CASMIC. Sistem CASMIC merupakan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan yang merupakan salah satu upaya
pengendalian biaya pelayanan rumah sakit di Indonesia. Sistem ini dapat membantu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dengan standarisasi pelayanan secara medis dan administratif. Yang keempat yaitu pembinaan promosi dan penyuluhan kesehatan. Dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk akan pentingnya kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya kesehatan yang tinggi. Yang kelima yaitu penyediaan dana yang tepat. Dapat membantu mengatasi masalah penyebaran dana yang tidak sesuai dan pemanfaatan dana yang tidak tepat. Dana yang disediakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Yang keenam, pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap penggunaan dana kesehatan dapat membantu mengatasi masalah pengelolaan dana yang belum sempurna dan penyalahgunaan dana kesehatan. Dengan 6 upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dalam pembiayaan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.